Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuliana Octavia, NIM 19042040. Baiklah, kali ini saya ingin memenuhi tugas administrasi kepegawaian tugas 8. Di sini ada dua materi. Yang pertama adalah materi sejarah administrasi kepegawaian di dunia dan Indonesia. Sebelumnya, administrasi kepegawaian merupakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan manajemen atau penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Secara fungsional, administrasi kepegawaian negara adalah mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja manusia sebagai usaha kerjasama dalam merumuskan tujuan, sasaran pokok kebijaksanaan politik, dan menyusun organisasi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tujuan sasaran pokok atau kebijaksanaan politik itu sendiri. Kemudian, ada 3 jenis sistem kepegawaian daerah yang diterapkan dalam berbagai negara di dunia ini. Yang pertama ada Separate Personal System for each local authority. Yang kedua ada Unified Local Government Personal System. Dan yang ketiga ada Integrated National Local Personal System. Kemudian sejarah administrasi kepegawaian di dunia itu yang pertama ada negara Jepang, di mana negara Jepang ini merupakan satu-satunya negara di Asia yang sistem kepegawaiannya layak untuk dijadikan role model ketika berbicara mengenai sebuah perbandingan. Pengelolaan pegawai di Jepang diatur dalam Konstitusi Jepang Pasal 15. Menurut Pasal 15 ayat 2 ini, Konstitusi Jepang mengemukakan bahwa setiap pegawai negeri merupakan pengabdi untuk seluruh rakyat, bukan pengabdi untuk sebagian kelompok tertentu. Negara selanjutnya ada Korea. Dilihat dari perkembangan administrasi kepegawaian yang ada di Korea, di mana Korea sendiri merupakan model negara-negara di dunia yang awalnya hanya penerima sumbangan, dan sekarang menjadi negara yang memberi sumbangan. Artinya, banyak hal yang dapat dicontoh dari perkembangan negara Korea ini, termasuk di dalamnya manajemen kepegawaiannya. Korea juga merupakan negara yang sangat konsisten dalam membangun birokrasi mereka, sehingga mereka berhasil untuk mencapai puncak keberhasilan dari demokrasi mereka. Yang ketiga ada Amerika Serikat. Sistem kepegawaian yang diterapkan di Amerika Serikat adalah jenis yang pertama, yaitu separate system. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab utama administrasi kepegawaian, termasuk kekuasaan tunggal untuk menunjuk dan memberhentikan kepegawaiannya. Para pegawai juga tidak dapat berpindah baik atas prakarsa sendiri maupun birokrasi yang lebih tinggi dari daerah yang satu ke daerah yang lain, ke pemerintah negara bagian atau pemerintah pusat. Kemudian ada sejarah administrasi kepegawaian di Indonesia. Sejarah administrasi kepegawaian di Indonesia ini dimulai sejak diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia. Lembaga pemerintah pertama yang diberi tanggung jawab untuk mengelola urusan kepegawaian adalah Kantor Urusan Pegawai, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 dan berkedudukan di Yogyakarta. Pegawai yang mengabdi kepada Hindia Belanda dikelola oleh Jawatan Umum Urusan Pegawai, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 13 Tahun 1938. Selanjutnya dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, di mana kedua lembaga tersebut, yakni KUP dan DUUP, disatukan dan menjadi cikal bakal dari lahirnya Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Lembaga ini berkedudukan langsung di kementerian dan langsung bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Selanjutnya, kesadaran pemerintah akan pentingnya urusan kepegawaian ini semakin meningkat ketika Kabinet Pembangunan I menciptakan Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara, yang dijabat pertama kali oleh Haji Harsono Cokroaminoto. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968, kementerian ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menyempurnakan dan membersihkan aparatur negara dalam operasionalisasinya yang dibantu oleh Sekretariat Panitia Koordinasi Efisiensi Aparatur Ekonomi Negara dan Aparatur Pemerintah sebagai unsur staf. Perubahan lain yang cukup penting dalam masa Kabinet Pembangunan ini adalah diubahnya KUP menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara
yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua yakni mengenai definisi, fungsi, dan jenis pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara. Definisi pegawai itu sendiri adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh si pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Aparatur sipil negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara ini adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan tertentu. Fungsi pegawai itu sendiri yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jenis-jenis pegawai itu sendiri yang berdasarkan cara perhitungan PPh pasal 21 dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pegawai tetap, yang merupakan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Kemudian ada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yakni pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerjanya. Materi selanjutnya itu sistem kepegawaian di Indonesia. Sistem administrasi kepegawaian di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 merupakan penyempurnaan atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian badan-badan ini terdapat ada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian lembaga yang kedua adalah lembaga administrasi negara, yaitu lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ada Badan Kepegawaian Negara, adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.